Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil makalah kami mengenai kehujjahan qiyas. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri. Baiklah, masuk ke perkenalan. Nah, untuk yang pertama, Ali Syahputra, yaitu saya sendiri selaku materi. Selanjutnya, ada Aji Minarsa. Dan yang ketiga, Sylvia Darvian. Inilah nama-nama kelompok dari kelompok 3 yang akan bahas tentang kehujjahan. Baiklah, sekarang masuk kita kepada pembahasan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kehujjahan qiyas, maka kita harus membahas lagi tentang apa sih qiyas itu sendiri. Nah, qiyas itu adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya, atau menyamakan sesuatu dengan sejenisnya. Imam Syafi'i mendefinisikan qiyas sebagai upaya pencarian ketetapan hukum dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu tadi dari segi bahasa. Maka masuk kita dari segi pengertian istilah. Nah, dari segi istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para pakar usul fikih. Sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Di antaranya dikemukakan oleh Syadr Asy-Syari'ah. Ia mengatakan bahwa qiyas itu memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan illah yang tidak dapat dicapai melalui hanya dengan pendekatan bahasa. Maksudnya, illah yang ada pada satu nas sama dengan illah yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang pakar. Dan karena kesatuan illah ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nas tersebut. Pendapat lain mengatakan mayoritas ulama Syafi'i mendefinisikan qiyas dengan membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat. Nah, Saifuddin Al-Madi juga mendefinisikan qiyas sebagai mempersamakan illah yang ada pada furu' dengan illah yang ada pada asal, yang diistimbatkan dari hukum asal. Selanjutnya, Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan qiyas. Ia menyatakan bahwa menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas disebabkan kesatuan illah hukum antara keduanya. Nah, sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para pakar usul fikih klasik dan kontemporer di atas tentang qiyas, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal, atau yang disebut dengan isbat al-hukmu wa insya'uhu, melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum yang ada pada kasus yang belum jelas hukumnya, atau yang disebut dengan al-kashif wal izhar lil hukmi. Nah, penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan yang mendalam dan teliti terhadap illah dari suatu kasus yang sedang dihadapi, apabila illahnya sama dengan illah hukum yang disebutkan dalam nas, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nas tersebut. Misalnya, seorang pakar usul fikih mujtahid ingin mengetahui hukum minuman bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti zat yang ada pada khamar. Zat yang memabukkan inilah yang menjadi illah diharamkannya khamar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah yang kelima
ayat 90-91. Dengan demikian, pakar tersebut telah menemukan hukum untuk bir dan whisky, sama halnya dengan hukum khamar. Karena ilah keduanya adalah sama, yakni sama-sama memabukkan. Kesamaan ilah antara kasus yang tidak ada nasnya dengan hukum yang ada nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis menyebabkan adanya kesatuan hukum. Inilah yang dimaksud para pakar usul fikih, bahwa penentuan hukum melalui metode kias bukan berarti menentukan hukum sejak semula, tetapi menyingkapkan dan menjelaskan hukum untuk kasus yang sedang dihadapi dan mempersamakannya dengan hukum yang ada pada nas, disebabkan kesamaan ilah antara keduanya. Dalam kitab Ar-Risalah juga dijelaskan bahwa ijtihad atau metode kias hanya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ditemukan sumber hukumnya. Sehingga dalam ijtihad dalam ini memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Masih dalam kitab yang sama dijelaskan bahwa ijtihad hanya dilakukan untuk memecahkan suatu persoalan, dan biasanya persoalan itu belum ditemukan dalil yang pasti dari sumber hukum utama, sehingga perlu diadakan upaya persamaan atau analogi. Nah, untuk selanjutnya tentang rukun dan syarat kias. Yang pertama itu ada aslun, yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Aslun memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang yang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada misalnya, sudah dihapuskan atau dimansuh, maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum. Yang kedua, hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara, bukan hukum akal ataupun hukum biasa. Nah, rukun yang kedua ada far'un, yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Far'un memiliki syarat. Yang pertama, hukum cabang tidak lebih dulu adanya daripada hukum pokok. Yang kedua, cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri. Yang ketiga, ilat yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada pokok. Yang keempat, hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Selanjutnya, rukun yang ketiga adalah ilat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Ilat memiliki syarat. Yang pertama, ilat harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu. Yang kedua, ilat tidak berlawanan dengan nas. Apabila berlawanan naslah yang didahulukan. Selanjutnya yang D, hukum, yaitu merupakan hasil dari kias tersebut. Nah, setelah rukun kias telah kita ketahui, maka masuk kita kepada macam-macam kias. Nah, macam-macam kias ini yang pertama ada kias aqwa. Kias aqwa ini adalah analogi yang ilat hukum cabangnya lebih kuat daripada ilat pada hukum dasarnya atau asal. Artinya apa? Sesuatu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih yang utama. Yang kedua adalah kias musawi. Kias ini adalah kias yang kekuatan ilat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asal. Nah, kias ini disebut juga dengan istilah kias fi makna al-asal, atau analogi terhadap makna hukum asal. Kias jali atau analogi yang jelas, dan kias binafi al-fariq atau analogi tanpa perbedaan ilat. Nah, yang ketiga ada kias ad'af. Kias ad'af ini adalah analogi yang ilat pada hukum cabangnya lebih lemah daripada ilat pada hukum dasarnya atau asal. Dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i berkata, sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian kias, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang terdapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Nah, masuk pembahasan selanjutnya adalah tentang kedudukan kias. Imam Syafi'i menempatkan kias diurutkan keempat dalam hierarki sumber-sumber hukum syara, yaitu setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Karena itu, bisa dikatakan bahwa ijma' kadang ditetapkan berdasarkan kias,
Ijma' tidak dapat disandarkan pada qiyas, karena kekuatan dalilnya lebih kuat daripada qiyas itu sendiri. Namun demikian, seandainya ijma' ditetapkan berdasarkan qiyas ataupun hadis ahad, maka kedudukan ijma' tetap bersifat pasti ataupun qat'i, karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan kepastiannya. Dalil kehujjahan qiyas. Nah, Imam Syafi'i menyebutkan sejumlah dalil atas kehujjahan qiyas, baik dalil nakliyah maupun dalil akliyah. Namun di sini kami hanya akan mengupas bagian saja. Yang pertama, segala sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi sebenarnya terdapat hukum Allah terhadap hukum itu. Sebab syariat Islam berlaku universal, tidak bersifat lokal ataupun temporal, yang hanya dapat diterapkan pada tempat tertentu dan waktu tertentu saja. Hukum Allah itu ada kalanya tersurat secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i berkata, setiap persoalan yang akan dihadapi oleh orang Islam, pasti ada ketetapan hukum yang mengikat, atau ada indikasi yang menunjukkan terhadap ketetapan hukum itu. Apabila ada ketetapan hukum yang tersurat, maka ia wajib mengikutinya. Namun, apabila ketetapan itu tersirat, maka ia harus mencari kebenaran itu dengan berijtihad, dan ijtihadnya itu menggunakan metode qiyas. Dalil selanjutnya yang berasal dari sabda Rasulullah SAW yang artinya jika seorang hakim memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia berijtihad untuk memutuskan perkara itu dan ternyata ijtihadnya itu keliru, maka ia mendapatkan satu pahala. Berdasarkan hadis ini, mujtahid tidak dituntut untuk sampai kepada kebenaran hakiki terhadap hal ijtihadnya. Sebab kebenaran itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya diharuskan untuk mencapai kebenaran lahiriah sesuai dengan kemampuannya. Dari beberapa dalil yang sudah dikemukakan di atas, sudah jelas bahwa kehujjahan qiyas itu tidak bisa dibantahkan lagi. Karena bisa kita katakan bahwa tanpa qiyas kita tidak bisa memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum syara. Melihat problem-problem yang terus terjadi, sering bergulirnya waktu dan bergantinya zaman. Nah, sekarang kita masuk kepada pandangan ulama terhadap kehujjahan qiyas. Hujjah secara bahasa artinya petunjuk ataupun bukti. Adapun arti qiyas sebagai hujjah adalah petunjuk atau bukti untuk mengetahui beberapa hukum syar'i. Sedangkan arti hujjatul qiyas sendiri adalah bahwa qiyas merupakan dasar dari dasar pensyar'ian dalam hukum-hukum syar'i praktis. Ulama usul fikih berbeda pendapat terhadap kehujjahan qiyas dalam menetapkan hukum syar'iah. Tapi mereka sepakat bahwa qiyas bisa dijadikan hujjah sebagai hujjah dalam perkara-perkara duniawi. Sebagaimana pula mereka sepakat kehujjahan qiyas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut jumhur ulama, bahwasanya qiyas merupakan hujjah syar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia atau amalia. Qiyas menduduki peringkat keempat di antara hujjah-hujjah syar'iyah. Dengan pengertian, apabila dalam suatu kasus tidak ditemukan berdasarkan nas ataupun Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' dan diperoleh ketetapan bahwa kasus itu menyamai suatu kejadian yang ada nas hukumnya dari segi ilah hukum ini. Maka kasus itu dikiaskan dengan kasus tersebut dan ia diberi hukum dengan hukumnya dan hukum ini merupakan hukum menurut syara'. Mereka ini dikatakan orang yang menetapkan qiyas atau musbiqul qiyas. Ulama yang mendukung qiyas mengemukakan dalil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta perkataan tindakan para sahabat berdasarkan penalaran. Ulama usul fikih dan kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil hukum, yaitu ulama Syiah, An-Nazm, Zahiriyah, dan sebagian ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa qiyas bukanlah hujjah syar'i atas hukum. Mereka ini disebut dengan sebagai penolak qiyas atau nufatul qiyas. Nah, Sya'ban Muhammad Ismail dalam tahqiqnya mengatakan bahwa golongan yang pertama kali menolak dan mengingkari qiyas adalah An-Nazm. Kemudian diikuti oleh beberapa kelompok dari Mu'tazilah seperti Ja'far bin Harb,
Ja'far bin Habsyah, dan datang yang terakhir, Dawud al-Zahiri. Nah, alasan penolakan kias sebagai dalil menetapkan hukum syarak menurut kelompok yang menolaknya, yang pertama mereka menggunakan dalil Al-Quran, yang mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Hujurat. Inilah dalil pertama yang mereka gunakan, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Ayat ini menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mempedomani qiyas merupakan sikap beramal dengan sesuatu yang di luar Al-Quran dan As-Sunnah, dan karenanya itu dilarang. Pernyataan di atas dibantah dengan menggunakan qiyas bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena menggunakan qiyas sejatinya adalah beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bukan mendahului Allah dan Rasulnya. Dalil yang kedua yang mereka gunakan adalah hadis firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm innallaha innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat tersebut menurut mereka melarang seorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat tersebut, qiyas dilarang untuk diamalkan. Pernyataan ini juga dibantah. Ayat tersebut bukan merupakan larangan menggunakan qiyas, bukanlah perkara yang zonni atau persangkaan. Bahkan qiyas merupakan perkara yang qat'i atau pasti di tangan seorang mujtahid. Artinya, diketahui secara yakin bahwa itu merupakan hukum Allah dalam suatu masalah. Nah, dalil yang kedua yang mereka gunakan adalah as-sunnah. Alasan-alasan mereka dari sunnah Rasul antara lain adalah sebuah hadis hasan yang diriwayatkan Darruqutni, yang artinya antara lain sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kemudian kamu abaikan. Menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar. Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar larangan itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka jangan kamu bahas hal itu. Hadis tersebut menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya wajib, ada kalanya haram, dan ada kalanya didiamkan saja. Yang hukumnya berkisar antara dia dimaafkan dan mubah apabila dikiaskan sesuatu yang didiamkan syarak kepada wajib, misalnya, maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dimaafkan atau dibolehkan. Sedangkan pernyataan di atas menurut jumhur ulama yang membolehkan qiyas, bahwa menggunakan qiyas bukan merupakan hukum dari mujtahid, tapi itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilat hukum pada dasarnya berasal dari sisi Allah. Qiyas sebagai salah satu metode dalam hukum syar'i mengemukakan beberapa alasan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hasyr, fa'tabiru ya ulil absar, yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Nah, ayat tersebut menurut jumhur ulama usul fikih berbicara tentang hukum Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nazir, disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasul. Di akhir ayat ini, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai iktibar atau pelajaran, mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama termasuk qiyas. Oleh sebab itu, penetapan hukum melalui qiyas disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iktibar adalah boleh. Bahkan Al-Quran memerintahkannya. Nah, kesimpulannya, qiyas menerangkan hukum suatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Dengan cara qiyas itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu
kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab hukum Islam kadang tersurat jelas dalam nas Al-Quran ataupun As-Sunnah, kadang juga bersifat implisit, analogi terkandung dalam nas tersebut. Sebagian ulama fikih dan para pengikut 4 imam mazhab sependapat bahwa kias dapat dijadikan salah satu dalil atau suatu dasar hujjah dalam menetapkan hukum ajaran Islam. Hanya sebagian kecil ulama yang tidak membolehkan pemakaian kias sebagai dasar hujjah. Di antaranya adalah ulama Zahiriyah, ulama Syiah, dan ulama Mu'tazilah. Nah, itulah tadi pembahasan kami dari kelompok 3. Cukup sekian tadi dari materi yang kami sampaikan. Sebagai penutup, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas khilaf dan kekurangan yang kami lakukan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami undur diri. Saya Ali Syaputra, mewakili dari kelompok 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walidhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.